hadapan kita Ibu Direktur Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi ASN, Bu Jumi, ataupun yang diwakili oleh Pak Daud, ya mohon memberikan arahan terkait tentang sistem informasi ASN ataupun piloting yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu, mungkin saya mohon arahan dan bimbingan dari Pak Direktur selaku Direktur Status dan Kedudukan. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jajang. Suara saya bisa terdengar ya Pak Jajang? Ya, terdengar jelas Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN, Ibu Jumiati, yang mungkin diwakili oleh Pak Daus, Bapak Ibu Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan 14 atau yang mewakili kepala bidangnya atau staf atau CF-nya, Bapak Ibu Kepala Biro SDM, Biro Kepegawaian Instansi Pusat atau yang mewakili Bapak Ibu Kepala BKD, Kepala BKPSDM, Kepala BKPP, Provinsi, Kabupaten, Kota, atau yang mewakili tim pembangunan aplikasi SIASN, dan para peserta piloting penggunaan aplikasi perbaikan NIP yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara online dan berkumpul untuk melaksanakan piloting penggunaan aplikasi perbaikan NIP. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur PPSI ASN beserta tim yang telah membangun aplikasi perbaikan NIP ini, sehingga apa yang sudah kita rencanakan pagi hari ini kita bisa melakukan uji coba, dan baik untuk instansi pusat maupun instansi daerah mulai hari ini sudah bisa menggunakan aplikasi untuk perbaikan NIP ini. Tujuan dari piloting ini selain untuk memberikan pemahaman penggunaan aplikasi, juga untuk menguji kehandalan dari aplikasi. Apakah aplikasi yang telah dibangun oleh Direktorat PPSI ASN beserta tim ini ada kendala atau tidak. Kami juga minta feedback dari instansi selama masa piloting nanti, jika ada saran, perbaikan, atau kendala pada saat penggunaan aplikasi agar disampaikan kepada kami. Bapak Ibu yang saya hormati, aplikasi perbaikan NIP ini adalah aplikasi yang kedua di layanan Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian, di mana sebelumnya kami juga sudah meluncurkan aplikasi untuk perbaikan nama. Aplikasi perbaikan nama juga sudah kita uji coba dan hasilnya sangat memuaskan, di mana banyak instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi ini jika mengusulkan untuk perbaikan nama. Untuk usulan perbaikan nama, kami mencoba untuk beralih dari manual ke penggunaan aplikasi secara soft. Jadi kami juga sudah bersurat kepada seluruh instansi bahwa untuk segera menggunakan aplikasi dalam pengusulan perbaikan nama. Namun jika masih ada instansi yang mengusulkan perbaikan nama secara manual, baik mengirim secara langsung dokumen atau email, masih akan kami terima dan akan kami proses sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Namun mulai tanggal 1 Januari 2023, semua usulan perbaikan nama harus menggunakan aplikasi SIASN. Karena dengan menggunakan aplikasi ini banyak keuntungan yang bisa kita peroleh. Dan ini juga untuk pengusulan perbaikan NIP kami harapkan juga mulai tanggal 1 Januari 2023 sudah digunakan oleh semua instansi. Keuntungannya yang pertama adalah proses pengiriman menjadi cepat. Tidak perlu lagi menggunakan pos atau dokumen secara fisik dikirim ke BKN. Sehingga bisa menghemat waktu, menghemat biaya. Kemudian yang kedua juga proses verifikasi di BKN akan menjadi mudah dan lebih cepat. Karena jika ada kekurangan dokumen, maka kami tinggal menyampaikan notifikasi ke instansi pengusul yang
pada detik itu juga bisa langsung terkirim dan bisa terbaca oleh instansi pengusul apa kekurangan dokumen. Jika sebelumnya kami juga harus bersurat, maka menunggu lama balasan surat tersebut. Belum dikirim ke instansi, kemudian instansi juga mengirim lagi ke BKN. Kemudian yang ketiga, proses pengiriman ke instansi menjadi cepat. Karena begitu saya tanda tangani secara elektronik, maka pada saat itu juga sampai kepada instansi. Selama ini kan jika pengiriman secara fisik, kadang surat sudah kami sampaikan pada instansi, sudah sampai ke instansi, namun juga belum terupdate. Nah, keuntungan yang selanjutnya adalah updating data di SAPK menjadi lebih cepat. Karena begitu kami tetapkan, maka pada saat itu juga data di SAPK akan berubah. Untuk aplikasi perbaikan NIP, ini saya juga senang sekali karena manfaat jika menggunakan aplikasi ini berbeda dengan secara manual. Yang paling mencolok adalah ketika kita menggunakan manual, pada saat kami menetapkan tanggal lahir atau TMT CPNS atau jenis kelamin, maka NIP yang baru pada saat kami tetapkan itu belum keluar. Namun dengan aplikasi yang baru, aplikasi perbaikan NIP ini, maka begitu misalnya tanggal lahirnya berubah atau TMT CPNS-nya berubah atau jenis kelaminnya berubah yang sudah kami tetapkan, maka pada saat itu juga akan kami keluarkan NIP barunya. Sehingga instansi menjadi tidak bingung lagi berapa NIP yang benar atau NIP yang baru. Karena selama ini kami memang tidak pernah memberitahukan berapa NIP yang baru kepada instansi. Karena yang kami beritahukan adalah misalnya tanggal lahir yang benar, atau bulan lahir, atau tahun lahir yang benar, atau TMT CPNS yang benar, atau jenis kelamin yang benar. Tetapi tidak disertai dengan NIP yang baru. Bapak, Ibu yang kami hormati, harapan kami semoga aplikasi-aplikasi pelayanan di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian ini segera bisa dimanfaatkan oleh instansi, baik pusat maupun daerah. Dan semoga tidak lama lagi juga akan disusul dengan aplikasi layanan yang lain, yakni aplikasi rekomendasi tewas dan aplikasi cuti di luar tanggungan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, jika layanan kami sebelumnya terasa lambat karena masih manual, dan dengan adanya aplikasi ini, maka kami akan selalu berkomitmen bahwa kepada customer bahwa layanan akan kami lebih cepat lagi, dan tentunya updating data yang terkait dengan layanan kami juga akan semakin menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Dengan adanya kegiatan hari ini, maka mulai hari ini instansi sudah bisa mencoba mengusulkan perbaikan NIP melalui SI-ASN, dan jadi ini memang benar-benar sudah langsung menggunakan aplikasi yang sesungguhnya. Jadi bukan untuk percobaan, tetapi kami harapkan kepada instansi yang misalnya memiliki pegawai yang akan diperbaiki TMT CPNS-nya atau tanggal lahirnya atau jenis kelaminnya, maka bisa diusulkan menggunakan aplikasi. Sehingga nanti ketika kami update, maka semuanya sudah berubah baik di database maupun di NIP-nya. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Direktur Status dan Kedudukan yang telah memberikan yang terbaik ya untuk pelayanan terhadap ASN kita. Dan saya juga bangga dengan Pak Direktur yang selalu membuat inovasi-inovasi yang terbaik, percepatan terhadap pelayanan. Di antaranya yang telah dilaksanakan oleh kita perbaikan nama, dan saat ini kita perbaikan NIP, dan ke depan juga akan adanya perbaikan untuk percepatan tewas dan juga CLT. Ya, seperti yang disampaikan Pak Direktur,
bahwa pembangunan sistem informasi ASN ini ya untuk SKK sangat bermanfaat. Jadi disampaikan sangat efektif, efisien, ya proses lebih cepat dan juga banyaknya biaya yang terhemat yang selama ini ya mungkin kita membutuhkan biaya untuk pengiriman jasa ya jasa pengiriman, begitu juga dari BKN jasa pengiriman dan sarana yang membutuhkan banyak sekali print out ataupun dokumen kertas. Jadi lebih less paper lagi. Dan juga manfaat dari aplikasi ini juga kita bisa mengetahui kondisi mail tracking dokumen itu, berkas tersebut ada di mana. Baik, untuk selanjutnya kita berikan waktu untuk Ibu Direktur Pengembangan Sistem Informasi ASN atau yang mewakili Bapak Firdaus, kami berikan waktu. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Pak Direktur, kami ucapkan selamat bahwa di SKK saat ini sudah bisa melaunching ya Pak Direktur, Pak Jajang, untuk layanan yang mungkin infonya 50% ya Pak ya, paling banyak yaitu perbaikan nama. Kemudian kita bertahap juga untuk layanan perbaikan komponen NIP ya, terdiri dari perbaikan lahir, jenis kelamin, dan TMP CPNS. Kita juga punya target yang cukup ketat juga di akhir bulan ini ya, Mas Norman, jangan lupa, untuk mendeliver layanan rekomendasi tewas dan selanjutnya untuk yang CLTN. Jadi perlahan-lahan, insya Allah di SKK kita akan support dukungan layanan sistem untuk fungsi atau propis yang ada di SKK sehingga output yang nanti dikeluarkan dari SKK bisa lebih cepat, gitu ya. Dan juga sesuai arahan Pak Menteri yang terbaru bahwa tahun depan atau mungkin nanti mulai Desember ya. Ada percepatan dan penggunaan layanan di SCSN yaitu kenaikan pangkat, pensiun, dan pindah instansi. 3 layanan dasar itu menjadi fokus utama kita ke depan untuk melakukan pembenahan. Seperti halnya KP, kita harus tepat waktu ya, sehingga kita targetkan nanti 1 April juga semua sudah mendapatkan SK, jadi tidak ada lagi SK yang terlambat. Begitu juga dengan pensiun, tepat sesuai dengan PMT pensiunnya dan juga pindah instansi. Nah, fungsi atau peran dari layanan SKK di sini adalah mensupport 3 layanan tersebut. Jadi jika nanti Bapak Ibu sedang akan diusulkan kenaikan pangkat, tapi ternyata datanya misalkan ada kesalahan nama, kesalahan tanggal lahir atau TMTC atau jenis kelamin, itu dapat dilakukan pengajuan perbaikan terlebih dahulu menggunakan layanan SKK. Jadi nanti ketika diusulkan KP sudah tidak ada lagi isu terkait perbedaan nama, gitu ya. Jadi nanti di SK pun juga akan sesuai dengan data yang sebenarnya. Begitu juga dengan nanti pensiun, jika nanti ada ASN kita yang kecelakaan dalam dinas atau tewas dalam dinas, silakan untuk mengajukan pensiun nomor tanya. Nanti untuk rekomendasi tewasnya juga bisa dilakukan melalui layanan SCSN di SKK. Ini salah satu cara kita untuk mempercepat proses ya, dari mulai pengajuan sampai mendapatkan SK pensiunnya. Mungkin itu, mudah-mudahan ini menjadi budaya baru kita ke depan. Tentunya nanti dalam implementasi penggunaan sistemnya ada temuan, misalkan bugs atau hal lain yang sangat mungkin bisa terjadi. Nanti teman-teman juga bisa memanfaatkan helpdesk system yang kita sudah siapkan di SCSN BKN GoID. Di situ di portal sudah ada menu helpdesk yang nanti bisa dilaporkan ya jika mengalami kendala-kendala. Sehingga di grup itu misalkan kita hanya sekedar sharing, tapi kalau untuk pelaporan masalah semua lewat helpdesk. Sehingga teman-teman akan bisa lebih cepat dalam menyelesaikan atau melaporkan, dan kita juga akan bisa lebih cepat dalam menyelesaikan masalah. Mungkin itu pesan dari Ibu Direktur, Pak Jajang, Pak Direktur. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daus selaku yang mewakili.
Memang sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang ASN pasal 47-48, apa yang menjadi kewenangan daripada BKN salah satunya adalah pembangunan dan pengembangan sistem informasi ASN. Kami cukup bangga dan bahagia dengan hadirnya PPC ASN ini yang terus semangat ya dalam mengaplikasikan amanah daripada Undang-Undang ASN tersebut sehingga terwujudnya aplikasi kami. Dan juga ya kami juga sangat apresiasi dengan PPC ASN karena kesabarannya ya menerima masukan-masukan dari kami, menerima kritikan-kritikan dari kami untuk kebaikan daripada aplikasi-aplikasi tersebut. Baik, mungkin ini yang akan kita tunggu ya, yaitu selanjutnya kepada tim untuk mensosialisasikan atau mendemokan bagaimana penggunaan aplikasi penetapan nama tersebut. Kepada tim, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mungkin langsung saja terkait dengan teknis atau prosedur pengusulan perbaikan elemen NIP melalui aplikasi ASN. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, jadi kurang lebih sama seperti pengusulan perbaikan nama yang saat ini sudah dilaksanakan atau sudah terlaksana melalui aplikasi ASN. Caranya adalah sama, operator dari instansi diharapkan untuk login ke aplikasi ASN dengan URL sisninstansi.bkn.go.id. Disclaimer dulu, untuk yang saya tampilkan ini adalah versi trainingnya. Jadi nanti ketika mengusulkan harap menjadi perhatian bahwa URL yang production adalah yang tanpa training. Baik, langkah pertama adalah login ke aplikasi ASN instansi menggunakan username dan password MySAPK. Suaranya lanjut. Mungkin dibuka maskernya kali biar jelas, Mas. Oke. Sudah jelas ya, terdengar ya? Menggema ya, Mas. Coba cek lagi. Baik, dilanjutkan. Jadi setelah masuk ke aplikasi ASN instansi, nanti teman-teman dari verifikator ataupun approval instansi itu bisa mengakses menu layanan SKK perbaikan elemen NIP melalui tombol menu di kiri atas ini, kemudian dipilih yang layanan SKK. Yang pertama ini adalah menu untuk operator atau verifikator, kemudian menu yang bawahnya ini adalah menu untuk approval-nya. Untuk mendapatkan kewenangan verifikator ataupun approval, yang bisa memberikan kewenangan adalah admin instansi masing-masing dari admin masing-masing instansi. Jadi nanti jika Bapak Ibu belum memiliki kewenangan atau role, padahal ditugaskan untuk melakukan usulan perbaikan elemen NIP ataupun nama melalui ASN, jadi diharapkan menghubungi admin instansinya masing-masing untuk diberikan kewenangan sebagai verifikator ataupun approval. Nah, untuk langkah pertamanya, kita login sebagai verifikator, kemudian masuk ke menu input usul. Dan klik mulai input usulan. Di sini ada beberapa layanan di Direktorat SKK. Salah satunya adalah perbaikan nama yang sudah dilakukan di seluruh instansi. Kemudian ada perbaikan elemen NIP. Kemudian ada penetapan rekomendasi tewas dan usulan CLTN. Nah, untuk saat ini yang sudah berjalan adalah perbaikan nama.
Dan saat ini kita sedang melakukan piloting untuk usulan perbaikan elemen NIP. Pilih prosedur yang perbaikan elemen NIP, kemudian klik selanjutnya. Di sini akan ditampilkan halaman untuk pencarian atau pencarian pegawai berdasarkan NIP yang bersangkutan. Jadi di sini NIP yang saat ini terdaftar atau saat ini belum berganti ya. Jadi yang saat ini terdaftar di SIASN. Ini saya mencontohkan untuk melakukan perbaikan elemen NIP atas nama saya sendiri, Muhammad Harif Fitrasya. Kemudian klik selanjutnya. Di sini ada pop-up box yang disclaimer untuk meyakinkan bahwa benar-benar akan dilakukan usulan perbaikan elemen NIP. Kemudian klik setujui. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua, langkah ketiga, yaitu input detail usulan. Di sini diharapkan atau diminta untuk menginputkan data-data perbaikannya. Misalnya tanggal lahir, TMT CPNS, ataupun jenis kelaminnya. Ini bisa ketiga-tiganya sekaligus atau hanya salah satunya saja bisa, atau salah duanya saja juga bisa. Jadi tinggal dipilih checklist yang di atas ini, kemudian nanti diajukan sesuai dengan yang akan dilakukan perbaikan. Misalnya ini saya contohkan untuk perbaikan tanggal lahirnya. Kemudian jika sudah diisikan, klik simpan. Kemudian lanjut ke dokumen pendukungnya. Jadi untuk usulan perbaikan NIP ini diharapkan untuk menguploadkan dokumen pendukungnya. Di sini ada 4 dokumen yang wajib diuploadkan, yaitu adalah dokumen usulan perbaikan elemen NIP, kemudian ada SK-CPNS, ijazah pengangkatan, dan SK-PNS. Nah, untuk dokumen yang ditandai dengan warna merah ini sifatnya adalah wajib, dan ada dokumen yang tidak wajib tapi bisa juga untuk diuploadkan, yaitu ada SKKP terakhir, surat penetapan NIP, atau dokumen lain yang memang jika nanti diperlukan untuk pengusulan perbaikan NIP ini. Untuk mengupload dokumennya, diklik kolom untuk nama dokumennya, kemudian diklik upload. Kemudian SKPNS-nya juga diuploadkan. SK-CPNS-nya juga. Dan yang terakhir adalah ijazah pengangkatan. Ini ditunggu dulu ya, ini sepertinya koneksi sedang kurang baik, jadi untuk penguploadannya dia agak nih. Jika sudah berhasil, nanti ada notifikasi di sebelah kanan atas bahwa record berhasil di-upload. Kemudian sebelum dilanjutkan bisa ditampilkan dokumen yang sudah di-upload di masing-masing nama dokumennya. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Baik, lanjut ke langkah 4-nya. Di sini adalah verifikasi data isian yang sudah diuploadkan ataupun dokumen pendukung yang sudah diisikan. Di sini bisa di-preview untuk dokumen pendukungnya dan dicek ulang untuk usulan yang diajukan. Dan jika sudah sesuai, lanjut ke step berikutnya. Di sini adalah memilih spesimen approval. Pilih spesimen approval-nya, kemudian klik verifikasi berkas dan lakukan verifikasi.
Baik, setelah usulan diinputkan, usulan ini nanti bisa dimonitoring oleh verifikator melalui menu inbox usul. Di sini bisa dicarikan berdasarkan NIP-nya atau dengan melakukan pencarian berdasarkan filter data yang lain, misal nama, tanggal pengusulan, status usulan, jenis layanan, dan lain-lainnya. Nah, yang diusulkan tadi adalah elemen perbaikan NIP atas nama Norman Hari Fitrasya pada tanggal 11 November 2022. Nah, di sini untuk status pertamanya adalah input berkas. Jadi ini adalah status ketika usulan itu sudah selesai diusulkan sampai dengan step yang kelima. Di sini juga bisa dilihat detailnya. Jadi dokumen uploadannya yang diuploadkan apa, kemudian dokumen yang data isian yang diusulkan. Kemudian setelah ini lanjut ke menu approval. Jadi untuk meng-approve usulan atau supaya usulan itu terkirim ke BKN perlu dilakukan yang namanya teken usul. Teken usul ini dilakukan oleh approval. Nah, ini usulnya tadi sudah masuk ke inbox-nya approval. Dari approval-nya juga bisa melihat detailnya untuk isian data, baik dokumen pendukungnya juga. Bisa dilakukan preview terlebih dahulu sebelum melakukan approval dan dikirim ke BKN. Untuk melakukan approval-nya tinggal di checklist usulan mana yang akan diajukan atau dikirim ke BKN, kemudian klik teken usul, kemudian setujui, klik setuju, kemudian diminta untuk melakukan atau mengisikan paspres. Paspres di sini adalah login atau password dari yang bersangkutan, profil yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah dikonfirm, nanti ada notifikasi usulan telah berhasil diteruskan ke BKN. Nah, untuk tugas dari approval ataupun verifikator dan dari sisi instansi untuk mengajukan usulan sampai di sini. Kemudian selanjutnya adalah menunggu proses usulan tersebut diproses di sisi BKN. Nah, untuk memantaunya juga bisa dilakukan oleh verifikator ataupun approval di menu inbox usul tadi. Jadi untuk status usulannya dia akan berbeda. Nih, perbaikan elemen NIP atas nama Norman Hari Fitrasya yang tadinya adalah input berkas, saat ini statusnya adalah approval surat usulan, atau artinya ini adalah sudah masuk di inbox-nya BKN, tinggal menunggu proses di sisi BKN-nya. Kemudian jika sudah selesai proses di sisi BKN, usulan itu juga bisa dipantau, jadi bisa dilihat inbox penetapannya. Di sini dicontohkan ada beberapa usulan yang sudah diselesaikan di sisi BKN. Ini misalnya ada perbaikan elemen NIP atas nama Kristen Kennedy. Tanggal usulannya tanggal sekian. Ini bisa dilihat untuk suratnya. Jadi untuk melihat atau memonitoring surat yang sudah keluar atau yang sudah selesai diproses, itu bisa melalui menu inbox penetapan. Mungkin teknis pengusulan dan monitoring untuk usulan perbaikan elemen NIP cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada Pak Jajang. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak Norman yang telah memberikan mendemokan daripada aplikasi penetapan NIP tersebut ya. Jadi memang di sana ada suatu kewenangan dari instansi baik pusat maupun daerah ya untuk mengusulkan melalui aplikasi CISN tersebut ya. Jadi di sana ada beberapa dokumen yang mungkin ada dokumen yang wajib dan dokumen tambahan. Jadi kami harap dokumen-dokumen tersebut memang kondisinya yang dikirimkan ke BKN dalam kondisi lengkap dan yang benar yang diserahkan kepada kami. Terus juga di sana ada kewenangan daripada instansi yaitu untuk memverifikasi dokumen sebelum dikirim ke BKN dan kemudian mengupload ataupun
approval ya dokumen-dokumen tersebut. Jadi nanti di sini juga di BKN, di sisi BKN nanti akan ada bagian verifikasi ya. Jadi ada beberapa proses bisnis yang di BKN yang telah dihilangkan, yaitu diantaranya bagian penerimaan surat ya sudah tidak ada lagi. Jadi langsung ke bagian teknis. Jadi bagian teknis yang menangani akan langsung melakukan verifikasi dan pengonsepan surat tersebut. Nah, setelah selesai draftnya, langsung nanti akan diparaf oleh tingkat ketua tim Pokjanya, ya. Kemudian diparaf secara DS, dilanjutkan ke tanda tangan direktur, ya, untuk penetapannya. Setelah ditetapkan oleh Pak Direktur, akan terkirim langsung ke inbox instansinya. Jadi di sana setelah terkirim inbox di instansi bisa langsung memantau ya dokumen tersebut ataupun mendownload dokumen tersebut yang telah kita tetapkan. Dan mungkin ada beberapa dokumen yang tidak lengkap dan kembali lagi nanti juga ada notifikasi pemberitahuan dokumen mana yang harus dilengkapi. Baik, selanjutnya mungkin dari tadi paparan ataupun ada beberapa yang kurang jelas atau kita akan sharing diskusikan, kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu baik itu aplikasi penetapan nama ataupun aplikasi penetapan NIP tersebut. Kami persilahkan Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin kita sharingkan. Jadi aplikasi penetapan nama tersebut ya. Tuh Pak Jajang ada yang raise hand dari Sulbar sama Sumsel. Oh ya. Kami persilakan langsung dari Sulbar dulu ya, dari Sulbar. Silakan. Dari Sulbar. Izin kami aktifkan dulu aja, Mas. Pak, mohon izin, saya Rida dari BKD Provinsi Sulawesi Barat, Pak. Mungkin terkait ini kami sebelumnya kami tadi keluar masuk terus ini, Pak, karena partisipannya dibatasi cuma 100 orang, Pak. Jadi baru nyimak setengah-setengah. Dan yang kami mau tanyakan, ada juknisnya nanti ya Pak ya terkait tentang CSM ini, kalau bisa dapat di-share ke kami di daerah sehingga lebih mudah lagi untuk menyelesaikan untuk mengatasi permasalahan di daerah. Kemudian yang kedua, mohon izin dengan digunakannya aplikasi ini, jadi aplikasi lain Doku dan SAPK sudah tidak digunakan ya Pak ya. Itu untuk menegaskan lagi ke kami supaya kami sudah ada persiapan untuk ke teman-teman di teknis. Seperti itu Pak, mohon izin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam dari Sulawesi Barat. Terima kasih Pak Rida atas sharingnya. Ya, memang kita ya telah membuat atau telah mengirimkan di website BKN ya untuk perbaikan nama saat ini ya terkait bagaimana penggunaan aplikasi tersebut ataupun tadi inginnya adanya juknis ya. Jadi kita memang kemarin ya 2 minggu yang lalu telah membuat YouTube ya YouTube ataupun e-book yang telah kita kirimkan melalui website BKN. Jadi nanti bisa silakan ya. Bapak WA ke bisnis BKN untuk mengetahui YouTube tersebut ataupun link daripada e-book tersebut untuk penggunaan perbaikan nama. Untuk penetapan NIP, mungkin kita ke depan kita akan membuat kembali ya baik itu dalam bentuk YouTube-nya ataupun e-book untuk penggunaan daripada aplikasi tersebut. Memang karena ini sifatnya piloting sehingga kita masih terbatas hanya 100 Bapak. Jadi tidak semua instansi kita berikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan piloting ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Direktur atau ada yang lain yang menambahkan, kami persilakan. Saya menambahkan saja bahwa
sebelum ini memang kami belum pernah menggunakan aplikasi ya. Jadi kalau untuk perbaikan elemen NIP ini, tanggal lahir, TMT CPNS maupun jenis kelamin. Jadi kami belum pernah menggunakan doku digital. Jadi ini murni langsung kita menggunakan SISN. Jadi nanti tidak perlu ada doku digital lagi. Jadi semuanya sudah langsung aplikasi SISN, langsung menjadi satu. Ya, itu aja Pak Jajang. Ya, terima kasih Bapak. Ya, semoga tersampaikan ya, Pak Rida ya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada BKD Provinsi Sumatera Selatan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Irwan dari BKD Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Linknya di share aja di situ. Terdengar Pak, suara saya Pak? Terdengar Pak, silakan Pak, silakan. Terdengar jelas Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak. Yang ingin kami tanyakan yang pertama, untuk piloting usulan perbaikan NIP ini, di sana ada menu approval Pak. Nah, yang mempunyai kewenangan approval ini apakah instansi daerah atau BKN Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di aplikasi bisa disertakan manual book Pak nanti, sehingga kami bisa mendownload sendiri manual book terkait penggunaan pelayanan yang ada sudah di SKK. Nah, sebelumnya kami sudah menggunakan perbaikan nama ini melalui aplikasi. Ada beberapa nama yang sudah kami usulkan. Namun dari beberapa nama itu sampai hari ini prosesnya masih terverifikasi, Pak. Padahal sudah kami kirimkan dari sejak tanggal 5 September. Apakah memang prosesnya begitu lama ataukah memang ada kesalahan dari sisi kami? Karena kami mencari notifikasi apakah berkas itu ditolak, kami tidak menemukan menu di dalam sistem. Apakah ditolak atau apakah usulannya ada yang bermasalah gitu Pak. Statusnya masih terverifikasi sampai hari ini. Pengiriman dari ada yang kami kirim dari tanggal 13 September dan ada yang sudah kami kirim dari sejak Agustus 2022. Nah, lalu berikutnya dari perbaikan nama kemarin Pak, kami kalau bisa di dalam sistem itu pengiriman surat keputusan hasil perbaikan namanya tidak lagi dikirim by post. Kalau bisa kami bisa cetak sendiri dalam bentuk PDF nanti di dalam sistem, sehingga akan memudahkan kami tidak lagi harus menunggu pengiriman via pos dari BKN untuk surat keputusan perbaikan namanya. Lalu kemarin dari BKN Kanrek 7 Pak, kami di provinsi ada anomali data terkait PNS yang tidak mengikuti PUPNS 2015. Ini ada 2 orang. Setelah kami verifikasi di provinsi dan sudah pernah kami surati juga ke Kanrek 7, nama tersebut ada 2 orang atas nama Henry dan Mulyana. Di dalam data anomali tersebut dinyatakan yang bersangkutan adalah PNS Provinsi Sumatera Selatan. Namun setelah kami cek di database sistem kami dan di daftar gaji Provinsi Sumatera Selatan, kedua PNS itu bukan PNS provinsi, Pak. Dan ini sudah pernah kami surati ke BKN Kanrek 7. Namun sampai hari ini setelah ada pengumuman anomali data tersebut muncul lagi di Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Nah, yang ingin kami tanyakan ini kemana koordinasinya, Pak, terkait data yang tidak mengikuti PUPNS ini, karena kedua PNS ini bukan PNS provinsi, Pak. Dan sampai hari ini masih selalu menjadi pertanyaan dari BKN. Demikian Pak, mungkin itu saja yang bisa yang ingin kami tanyakan. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Jajang. Silakan Pak. Ya, jadi yang pertanyaan terakhir saja dulu. Jadi terkait dengan yang tidak ikut PUPNS, kalau memang itu pegawai dari provinsi berarti harus diaktifkan terlebih dahulu. Jadi yang kemarin ketinggalan, maka kalau masih ada yang tidak ikut PUPNS maka harus diaktifkan terlebih dahulu, diusulkan ke
Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian. Namun kalau itu ternyata di database Provinsi Sumatera Selatan itu tidak ada nama tersebut, maka Bapak bisa menyampaikan surat ke Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian di BKN Jakarta, Pak. Jadi tolong nanti disampaikan bahwa nama-nama tersebut yang tidak ikut PPNS itu bukan merupakan pegawai dari pegawai Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang pertanyaan sebelumnya, setelah kami cek di usulan, ternyata itu belum ada usulan masuk dari Provinsi Sumatera Selatan. Ini hostnya siapa? Saya kalau boleh share nanti tak kasih lihat bahwa belum ada inbox ke kami usulan dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini mungkin kejadiannya sama dengan yang kemarin dari Kabupaten Tanah Toraja. Mungkin Mas Norman nanti bisa menerangkan bahwa mungkin status di instansi belum di-approval sehingga masih belum nyampe ke BKN. Karena di kami ini kami share. Nah, kami share, kami cari dengan nama Provinsi Sumatera Selatan tidak ada. Kemudian juga di usulan, untuk saat ini usulan total itu 0, berarti belum ada yang masuk. Kemudian menunggu validasi ini juga sudah saya cek tadi, Sumatera Selatan belum masuk. Tapi nanti Mas Norman mungkin bisa menerangkan kenapa ini bisa terjadi, apakah mungkin approval-nya yang belum dilakukan atau seperti apa. Kira-kira itu Pak Jajang, terima kasih. Terima kasih Bapak atas langsung tanggapannya. Baik, mungkin tambahan saja ada beberapa hal ya yang tadi menginginkan adanya manual book, mungkin nanti kita akan mencoba ya. Karena untuk perbaikan nama kita telah membuat e-book elektronik buku Pak, secara elektronik ya. Jadi nanti kalau Bapak memang menginginkan dalam bentuk manualnya yang di elektronik, bisa nanti kita share langsung ke pada Bapak ya. Terus yang kedua ya terkait tentang tadi setelah disampaikan oleh Pak Direktur, memang usulan dari Provinsi Sumatera Selatan ini tidak masuk. Jadi kami memang berdua, baik Pak Direktur maupun saya selalu Pak memantau perkembangan penggunaan aplikasi ini setiap harinya. Jadi kita berusaha setiap hari itu selalu usulan itu agar dibuat 0 Pak. Jadi kami pun bagaimana paraf saya untuk setiap hari 0. Ya selesai kita masuk kita selesaikan, begitu juga Pak Direktur ya. Terus sistem perbaikan nama tidak secara fisik, jadi memang Pak dengan hadirnya aplikasi penetapan nama ataupun aplikasi penetapan NIP itu, setelah DS dari Pak Direktur itu kita tidak mengirimkan lagi fisiknya Pak. Jadi di sini sangat efektif dan efisien dalam arti kita menghemat biaya jasa pengiriman Pak. Jadi Bapak juga tidak usah mengirim fisik ke kami, dan kami juga tidak akan mengirim fisik ke sana. Jadi setelah DS dari Bapak, nanti ada di sana notifikasi untuk instansi, langsung bisa mendownloadnya Pak. Hasil penetapan tadi sudah diperagakan, didemokan oleh tim kita dari PPCASN untuk mendownloadnya Pak. Mungkin karena tadi punya Bapak ini belum masuk ke kami, sehingga belum dapat selesai Pak. Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Norman terkait teknis penggunaan usulan dari instansi. Nanti Pak kalau untuk yang nama YouTube-nya sudah ada, nanti bisa kita share bagaimana penggunaan aplikasi tersebut Pak. Terima kasih Pak Norman, kami persilakan Pak. Baik, suara saya terdengar ya. Jadi untuk yang pertama ini saya izin share screen lagi. Untuk manual itu sebenarnya ada di halaman utama SIASN instansi, ini sudah kami tambahkan untuk linknya. Itu juga udah di-share sama Mbak Rifka kalau nggak salah di kolom chat. Jadi di halaman utama ini di kolom layanan status kedudukan kepegawaian ini ada buku manual. Nah ini ketika diklik ini akan mengarahkan ke panduan atau e-book dan video terkait dengan perbaikan nama untuk saat ini yang sudah bisa dibaca dan dilihat seperti itu. Jadi untuk buku manual atau panduan ini ada di aplikasi SIASN instansi.
ada di kolom layanan status dan kedudukan kepegawaian, kemudian diklik yang buku manual. Kemudian lanjut terkait dengan yang sudah mengusulkan tapi masih belum diproses ya Pak. Tadi kalau tidak salah disampaikan bahwa status usulannya adalah terverifikasi atau berkas disimpan. Nah, untuk status usulan yang berkas disimpan atau terverifikasi ini, dia belum dilakukan approval. Jadi untuk proses di sisi instansi itu ada dua proses Pak. Yang pertama adalah penginputan atau penguploadan dokumen oleh verifikator. Kemudian selanjutnya adalah proses approval oleh petugas atau pegawai approvalnya yang tadi sudah saya contohkan di teken usul. Ini nanti silakan untuk bisa dikirim atau sampai ke BKN, ini perlu dilakukan di approvalnya Pak. Jadi kemungkinan kalau untuk status berkas yang tadi masih terverifikasi, itu dia baru diinputkan, belum dilakukan approval di sisi instansi. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Norman. Jadi approval ada dua Pak ya, dari instansi juga dan approval dari BKN juga Pak ya. Dan untuk yang video dan e-booknya sudah di chat Pak, sudah dikirim chatnya penggunaannya. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya kita berikan. Pak Jajang menambahkan sedikit Pak Jajang. Silakan Pak, silakan Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya bahwa aplikasi perbaikan nama dengan perbaikan NIP ini dua aplikasi yang berbeda. Kemarin itu ada yang mengirimkan ke kami untuk perbaikan NIP, padahal itu untuk perbaikan nama gitu. Jadi nanti tolong Bapak Ibu perhatikan betul kalau di dalam satu PNS itu mau perbaikan nama dan perbaikan tanggal lahir misalnya, itu harus dikirimkan ke dua aplikasi. Jadi nggak bisa hanya dikirimkan di perbaikan nama saja atau di perbaikan tanggal lahir saja yang di elemen NIP. Jadi kalau memang masalahnya itu ada perbaikan nama dan perbaikan tanggal lahir, maka harus dikirimkan ke melalui dua aplikasi. Kalau kemarin memang secara manual begitu dikirimkan kepada kami bahwa ada perbaikan nama dan tanggal lahir, langsung kami tetapkan nama dan tanggal lahirnya. Tetapi kalau sekarang harus menggunakan dua aplikasi. Jadi dua terpisah masing-masing harus dikirimkan sendiri-sendiri. Itu aja Pak Jang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan ini dari Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya salam buat Pak Jajang dan Pak Direktur SKK dan teman-teman Mas Daus dan teman-teman dari PPSI ASN dan seluruh kantor regional 1 BKN yang ada di seluruh Indonesia dan BKPBSDM dan BKPB setelah dan seluruh BKD. Yang ingin saya tanyakan untuk aplikasi ini, apakah aplikasi ini setelah diupdate perbaikan namanya di SIASN ada tembusan surat untuk kanrek? Biasanya kan seperti itu. Biasanya untuk kanrek itu untuk pengurusan konversi NIP, karena konversi NIP ini masih berjalan kanrek perbaikannya. Yang kedua, untuk kontrolnya, apakah Kantek bisa melihat kontrol untuk wilayah kerjanya, seumpama di kantor regional 1 BKN Yogyakarta, itu apakah bisa untuk kontrol gitu. Jadi seumpama sudah ditanya, biasanya kan saya sendiri biasanya tanya ke Pak Jajang lewat WA dan ke Mas Ridwan itu ya, itu biasa lewat WA karena biasanya di kantor regional itu kalau ada yang tanya untuk perbaikan nama, saya biasanya dimintain bukan panjang tangannya, perpanjangan tangan untuk biar lebih cepat gitu di status dan kedudukan. Kalau dulu memang perbaikan nama sebelum tahun 2018
bisa langsung di kantor regional dulu, tapi sekarang ditarik lagi ke BKN di BKN pusat, terutama di status dan kedudukan. Dari saya itu dari kantor regional 1 itu saja yang ditanyakan. Salam buat Pak Dir dan Pak Jajang serta seluruh di PPSI ASN. Terima kasih. Salam Juve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak atas beberapa saran masukannya dan pertanyaannya. Baik, yang pertama adalah bagaimana kantor regional untuk mendapat tembusannya. Jadi memang diharapkan ya aplikasi ini setelah selesai dari produk kami masuk ke data master system yang ada di BKN Pak, DMS-nya BKN. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Norman. Terus yang kedua bahwa aplikasi kita ya setelah selesai sebagaimana disampaikan Pak Direktur itu langsung menggenerate NIP-nya, langsung nanti produk kami itu ada produk NIP-nya yang baru. Jadi bahwa hasil produk kami itu langsung merubah daripada sistem di CISN. Memang belum terintegrasi dengan yang ada di SAPK, Pak. Jadi untuk SAPK mungkin masih ada beberapa persetujuan kembali dari PDIK. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan mungkin dari Pak Norman? Silakan. Baik, jadi untuk terkait tadi kewenangan di Kanrek ya Pak, Ya, untuk melihat surat itu nanti mungkin bisa kita tambahkan Pak ya. Jadi nanti untuk untuk user atau pegawai di Kanrek nanti kita berikan kewenangan untuk melihat atau memonitoring progres dari usulan-usulan yang diajukan atau diusulkan di lingkungan wilayah kerja masing-masing Kanreknya. Jadi nanti kita coba berikan aksesnya ya Pak. Ya, nanti diberikan akses Pak untuk kantor regional seluruhnya melihat produk tersebut Pak. Mungkin Pak Direktur ada yang mau tambahi? Mas Norman silahkan baca di chat ya, di sana ada pertanyaan-pertanyaan langsung mungkin bisa dijawab. Seperti ada pertanyaan approval apakah user YPS harus memiliki tanda tangan elektronik, bagaimana cara memasukkan tanda tangan elektronik dan sebagainya. Itu mungkin Mas Norman nanti bisa menjawabnya. Silakan Pak Norman, mungkin bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang melalui chat langsung. Ya. Jadi untuk user approval itu tidak perlu memiliki TTE ya. Mungkin nanti yang perlu memiliki TTE adalah user yang melakukan tanda tangan SK. Misalnya nanti di layanan SKP itu ada rekomendasi tewas yang produknya dari BKN itu adalah surat penetapan rekomendasi tewas, kemudian nanti akan ada SK yang keluar atau dikeluarkan oleh instansi. Nah, mungkin nanti yang perlu TTE adalah yang untuk PPK. Ya, PPK penandatangan SK untuk rekomendasi tewasnya itu tadi. Kalau untuk approval nama dan NIP ini dia tidak perlu TTE. Oke, ya. Silakan Pak Jajang lanjut. Terima kasih Pak Norman. Jadi penegasan bahwa approval itu memang ada dua, ya, ada di BKN dan ada di instansi kembali, ya. Jadi untuk yang instansi untuk pengusulan, ya, approvalnya itu tidak butuh tanda tangan secara elektronik ataupun digital signature, ya. Jadi nanti yang digital signature itu adalah tindak lanjut hasil produk dari kami, baik itu rekomendasi atau penetapan, misalkan tewas, ya, membutuhkan surat keputusan dari PPK, sehingga nanti tinggal PPK membuat menandatangani di S tersebut saja, ya, formatnya mungkin akan disusun juga oleh tim dari PPSI ASN. Mungkin itu tambahannya. Baik, selanjutnya mungkin ada beberapa ini yang masih bertanya, yang dari Kabupaten Bekasi. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Jajang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kabupaten Bekasi ingin bertanya, mungkin sekedar atau mungkin masukan, bisa tidak ya Pak Jajang dengan tim bahwa usulan perbaikan nama atau NIP itu seperti halnya
di SAPK, jadi sudah difasilitasi pengantar dari di pengusul. Yang pertama. Yang kedua, mengenai yang sekarang dibahas, ini sebenarnya kan undangannya untuk piloting penetapan NIP. Apakah ini penetapan NIP formasi yang sekarang dalam proses formasi tahun 2022 ini sudah diberlakukan mengenai SIASN? Mungkin dari saya, sekian. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin nanti yang pertama bisa dijawab ya Pak Norman. Untuk penegasan saja kembali pertanyaannya, yaitu terkait tentang penetapan NIP ataupun nama yang telah selesai dari BKN, bagaimana untuk terintegrasi ke dalam SAPK. Terus yang kedua ya terkait tentang penetapan NIP yang baru. Jadi izin Bapak, yang kedua saya menjawab bahwa penetapan aplikasi penetapan NIP ini adalah mereka yang telah memiliki NIP, Pak. Baik ASN maupun P3K yang telah memiliki NIP, tetapi terdapat perbedaan ataupun kesalahan, baik itu tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, TMT CPNS-nya, bulan CPNS-nya, jenis kelaminnya. Nah, itu apabila terjadi kesalahan atau adanya perbedaan, baru diusulkan melalui aplikasi penetapan NIP tersebut. Mana NIP yang sebenarnya? Jadi aplikasi penetapan NIP ini bukan untuk yang akan mengusulkan mendapatkan NIP Bapak. Ya, jadi yang sudah punya NIP terjadi perbedaan. Mungkin itu saja penegasannya. Baik, Pak Norman mungkin bisa menjawab yang pertama. Terima kasih. Baik, jadi untuk integrasi dengan SAPK ini sama seperti yang perbaikan nama ya. Jadi ketika suratnya itu sudah keluar, nanti perubahan namanya itu akan langsung terintegrasi dengan SAPK. Jadi bisa dicek nanti ketika suratnya itu sudah keluar di inbox penetapan tadi, bisa dicek. Kemudian bisa dicek juga untuk nama di SAPK ataupun di SIASN-nya, dia seharusnya sudah berubah juga. Itu Pak. Izin Pak Norman, maksudnya gini Pak Norman ya, izin Pak. Ketika kita usul melalui SIASN, bisa tidak difasilitasi pengantar dari kita ini itu sudah masuk pada saat ngetik usul, sudah ada format pengantar usulan yang di sistem SIASN. Pak Norman, mungkin gini. Untuk sementara ini usul memang masih masing-masing ya Pak. Baru usul di scan baru diunggah di dalam dokumen. Nanti pengembangan ke depan mungkin Mas Norman akan bisa memfasilitasi itu Pak ke depannya. Baik, terima kasih usulnya. Ya, sekalian Pak Ejang, saya mengingatkan ini usulan perbaikan nama dari Kabupaten Bekasi atas nama Jamaluddin. Itu ada kekurangan dokumen, itu sudah kita inbox ke melalui aplikasi. Tolong dari BKPSDM Kabupaten Bekasi untuk melengkapinya. Siap Pak Direktur. Itu notifikasi sudah kami sampaikan juga, barangkali nanti diperiksa dibuka aplikasi perbaikan namanya. Demikian, terima kasih. Ya Pak. Terima kasih, sudah jelas ya Pak dari Bekasi. Baik, selanjutnya dari BKD Sibolga, kami persilakan Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mempertanyakan terkait pengajuan ini Pak. Kemarin kami pernah mengajukan untuk peninjauan ulang terhadap tanggal lahir PNS kami atas nama Ibu Rohana Siombing. Surat itu tertanggal tanggal 19 September, namun balasannya sudah sampai pada kita beberapa hari yang lalu, suratnya tertanggal 27 Oktober. Nah, kemudian seperti ini Pak, tanggal 4 November kemarin, kepala badannya kita langsung ke SKK, cuman tidak ketemu dengan Pak Direktur. Beliau juga menyampaikan beberapa fakta-fakta yang mana Ibu Rohana Siombing ini punya kembaran yang kebetulan TMT CPNS-nya sama dan memang PNS di Sibolga. Jadi saya ingin mempertanyakan ini bagaimana ya Pak? Apakah
akan ada peninjauan lagi atau bagaimana? Karena sampai sekarang kami belum bisa proses pensiun yang bersangkutan. Mohon dibantu Pak jawabannya. Terima kasih. Baik, Pak Jajang, langsung saya jawab ya Pak Jajang. Jadi memang kemarin Pak Kepala BKD sempat yang sama-sama dengan wilayah kerja Kanrek Medan itu ke BKN dan sempat juga ketemu di forum bahwa ini disampaikan ada saat itu sudah kami tanggapi, surat sudah kami balas, tapi menyampaikan kembali Pak adanya peninjauan untuk tahun lahir. Sebenarnya waktu itu sudah kami sidangkan dan hasilnya sudah kami sampaikan kepada BKD Kabupaten Sibolga. Tapi gini saja nanti Pak Jajang, nanti kita sidangkan ulang dengan Pak Deputi dan beberapa direktur yang lain untuk kita coba buka kembali ini terkait dengan Rohana Sihombing ya. Betul Pak. Nah, Rohana Sihombing. Kemarin saya juga baca kembali yang diusulkan dari Sibolga. Jadi memang waktu itu sudah ada keputusan sidang, cuman kalau dari Kabupaten Sibolga belum pas ya nanti akan kami sidangkan kembali. Intinya sih seperti itu. Nanti Ibu tunggu saja hasil dari sidang. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Terima kasih. Direktur. Ya, terima kasih Pak Direktur. Jadi nanti kita coba sidangkan kembali Bu ya. Baik, selanjutnya dari BKPSDM Kabupaten Belitung, kami persilakan Bapak atau Ibu. Pak warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kami ingin menanyakan ada pegawai kami perbedaan NIP Pak atas nama Saudari Mariati Salim. Ini sudah kita sampaikan bulan Juni Pak. Nah, sementara yang bersangkutan itu harus pensiun di tahun depan. Keluar, namun terkait dengan perbaikan NIP-nya ini belum Pak. Apakah kami prosesnya harus melalui aplikasi ini? Apa bagaimana? Mungkin itu Pak. Terima kasih Bapak. Hanya itu Pak ya dari Belitung Timur. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, ya kami berharap setelah hadirnya aplikasi penetapan nama dan aplikasi penetapan NIP ini, ya semua usulan agar dikirimkan melalui ataupun menggunakan aplikasi penetapan nama dan NIP CISN ini, ya seperti yang telah disampaikan banyak sekali manfaatnya. Jadi bagaimana untuk yang bulan Juni yang telah terkirimkan fisiknya? Ya nanti kita cek kembali Pak ya, karena memang ada beberapa kelemahan ya dalam pengiriman secara fisik ya. Tadi Bapak bilang kirim ke sini apakah by email ataupun langsung melalui via surat. Kadang-kadang ada beberapa berkas yang tidak sampai ke kami Pak. Nah ataupun emailnya salah pengiriman emailnya. Nah setelah selesai juga begitu ya, kita juga harus mengirimkan secara fisik ataupun email kembali ke sana, dan bisa saja ya dalam pengiriman juga salah alamat ataupun salah pengiriman ataupun waktunya yang sangat lama, tidak efektif dan efisien Pak. Jadi nanti kita cek ya kalau memang fisik tersebut sudah masuk ke BKN SKK, itu akan kita langsung proses Pak. Dan kalau sudah selesai langsung kita akan kirimkan Pak. Jadi bagaimana kalau memang Bapak ingin mengirim kembali melalui by aplikasi, ya kita juga setiap yang pengiriman melalui by aplikasi kita akan langsung proses Pak. Secepatnya kita akan proses Pak. Terima kasih Pak, mungkin jawabannya seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin dari Sulbar ini ya, pertanyaan dari Sulbar, silakan dari BKD Sulbar. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mirwan Pak dari BKD Sulbar yang secara teknis menangani masalah pensiun. Jadi izin menyampaikan Pak bahwa kemarin mungkin sekitar awal bulan Oktober kami sudah menyampaikan usul perbaikan NIP atas nama Samsudin, usul
pengaktifan kembali di SAPK karena beliau tidak ikut PUPNS kemarin. Cuma apa namanya, ada kekurangan berkas dan itu fisiknya telah usulan itu kami sampaikan dalam bentuk fisik. Kemudian ada sekitar awal bulan November ini ada surat dari kami dari Ditjen Status yang disampaikan terkait kekurangan berkasnya. Dan jadi pertanyaan sekarang, apakah setelah dengan adanya aplikasi ini kami tinggal mengunggah saja lewat aplikasi ini secara keseluruhan mulai dari berkas awalnya, maksudnya bukan hanya yang kekurangannya itu Pak, atau hanya kekurangannya saja yang kami unggah di aplikasi. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Memang ada beberapa yang menjadi suatu kewenangan di SKK yang belum terfasilitasi aplikasinya, yaitu tewas, cuti, terus pengaktifan kembali, mereka yang permasalahan status kepegawaian luas Pak ya, ada yang telah selesai tugas belajar, ada yang telah selesai CLTN tidak aktif, tidak lapor, dan banyak kasus lainnya ekspolitik. Nah itu banyak Pak. Jadi pada saat ini ya, kami baru membangun 2 aplikasi Pak, yaitu aplikasi penetapan nama dan aplikasi penetapan NIK. Sehingga sesuai dengan fungsinya. Jadi sehingga hanya untuk yang berbeda nama dan berbeda NIP-nya saja yang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Untuk kegiatan yang lain mungkin nanti bisa mengirim melalui by email ataupun secara fisik. Ke depan semua itu akan kita fasilitasi dengan aplikasi CASN sebagaimana diamanahkan Undang-Undang 5 tahun 2014. Mungkin itu Pak jawabannya. Terima kasih Pak. Baik Pak, baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya dari BKD Provinsi Sultra, kami persilakan Ibu. Izin Pak, makasih. Iya, Ibu. Kesempatannya. Saya mau bertanya Pak, ini SAPK kan belum terintegrasi dengan si ASN. Kemarin itu kawan kami mengecek isi si ASN itu, data-data di si ASN, ternyata ada data-data yang belum terisi, misalnya data istri atau suami yang belum ada data suaminya. Nah, pertanyaan saya Pak, karena belum terintegrasi, artinya kan belum connect. Nah, itu nanti siapa yang akan mengisi? Kami kah yang di kabupaten, di provinsi, yang bersangkutan kah? Atau nanti diintegrasikan, akan membaca dengan sendirinya datanya Pak, isiannya maksud saya. Terus yang kedua, kemarin ada ASN kami yang tidak ikut PUPNS, Pak. Bisa ya bertanya soal itu ya, Pak ya? PUPNS, tidak ikut PUPNS 2015. Waode Sali, atas nama Waode Sali. Suratnya sudah dibalas oleh SKK, cuma di sini hanya dikatakan akan diaktifkan. Sampai hari ini saya lihat belum ada, Pak. Sudah pernah kami tanyakan, katanya menunggu antrian. Masih menunggu antrian untuk diaktifkan di SAPK. Mohon pencerahannya, Pak. Makasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, kita sharing dulu ya. Yang pertama yaitu terkait tentang data daripada keluarga ataupun ahli waris ataupun yang belum masuk di dalam. Pak Jajang, sebentar. Ya. Pak Norman, tolong yang link yang awal tadi dikasih pengumuman di situ kalau sudah pindah link itu Pak Norman, karena ternyata masih ada 51 peserta yang menunggu di sana, dan kalau pindah ke sini ini juga sudah full 100 itu. Aduh, kasihan juga ya. Kenapa cuman kuota 100 orang padahal yang ikut lebih dari Iya, Pak. Lain kali lebih banyak. Iya, Bu. Bu Nur kemana, Bu? Siapa, Pak? Bu Nur. Bu Nur. Ya. BKD Sultra ya, Pak? Iya, provinsi, kepala BKD. Oh, Bu Sanur ya? Iya. Masih keluar, Pak. Keluar daerah. Iya. Masa sama kepala BKD-nya nggak tahu. Sanuria, Pak. Ibu bilang Nur. Iya, Bu Nur kan? Zanuria. Iya, Oh, panggilannya iya. Bu Nur. Pokoknya panggilnya Nur ya. Banyak nama Nur, Pak. Oke, Pak Norman dikasih pengumuman di sana ya, Mas. Kalau sudah pindah linknya ini dari Kanrek malahan yang pada nanya. Ya, saya coba join untuk di link yang sebelumnya Pak. Ya, karena buat link baru lagi.
Oke Pak Jajang, silakan Ya. dilanjut. Baik, terima kasih dari Sutra. Jadi untuk masalah data-data keluarga yang belum masuk, ya nanti saat ini kita masih membangun aplikasi untuk pensiun Ibu, pensiun PNS dan janda dudanya. Jadi nanti aplikasi yang ingin Ibu masukkan tadi itu berbeda dengan aplikasi penetapan nama dan aplikasi penetapan NIK ini Ibu. Jadi tidak bisa kita gunakan di aplikasi yang sedang kita pilotingkan ini Bu. Ya, terus yang kedua terkait tentang PUPNS. Jadi memang banyak sekali ya yang tidak mengisi PUPNS di tahun 2003 dan 2015 dan PDM pun masih banyak yang belum mengisi. Nah, jadi ya memang terhadap mereka yang tidak mengisi, padahal di media juga telah jelas disampaikan oleh Pak Kepala BKN yang sudah mengisi, sewajibnya seharusnya itu diberhentikan gitu. Jadi terhadap mereka kita akan kaji kembali. Ya, kita akan melakukan perpal kembali dan kita akan melakukan analisa terhadap penelahan terhadap dokumen-dokumennya itu. Jadi tadi ada beberapa yang dokumen yang telah ada penetapan dari SKK. Ya, jadi setelah kewenangan kami, ini Ibu bicara kewenangan yang ada di SKK, kewenangan kami itu hanya sebatas membuat surat penetapan. Ya, surat penetapan tentang apakah yang bersangkutan harus diberhentikan, apakah yang bersangkutan harus diaktifkan kembali. Nah, itu surat penetapan dari kami. Nah, untuk bagaimana masuk ke dalam sistem, itu surat kami itu ada beberapa tembusan yang kita sampaikan, yaitu diantaranya tembusan tersebut sampai kepada instansi, sampai juga kepada PDIK, pengolahan data informasi di BKN ya. Deputi bidang mutasi. Iya, sampai juga ke beberapa unit kedeputian bidang mutasi, Bu. Nah, jadi apa yang menjadi kewenangan kami itu sudah selesai. Jadi nanti akan dilanjuti oleh kewenangan yang di luar kami, Ibu. Jadi mungkin momen pertanyaan Ibu itu tidak bisa kami jawab di sini, Bu. Ya, mungkin karena ini kewenangan bukan ada di kami kembali, ya. Oh iya. Sudah surat kewenangan kami sudah ditetapkan dan sudah bisa diaktifkan kembali tadi informasi dari Ibu seperti itu ya. Ya, Ya betul. Pak. Okay. Pak tadi sedikit Pak tambahan. Tadi kan karena data yang saya maksud tadi itu belum bisa terisi karena yang masih menjadi fokusnya CISN kan masih di pensiun, perbaikan nama, KP, yang gitu ya Pak ya. Jadi artinya SAPK ini masih kepake ya Pak ya? Mungkin Pak Norman atau Pak Firdaus yang bisa menjawab, silakan Pak. Ya. Baik, Bu, untuk yang SAPK memang saat ini kita akan sebentar lagi akan migrasi ya ke SISN sehingga nanti beberapa perbaikan data semua dilakukan di SISN. Demikian Bu. Tadi juga termasuk data keluarga, data semua riwayat yang saat ini ada di SAPK kita akan akomodir di SISN seperti itu Bu. Ya nanti SAPK udah dipakai lagi ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jelas ya Bu ya. Baik, selanjutnya dari BKPSDM Labuan Selatan, Labuan Batu Selatan ya. Labusel, silakan Pak atau Ibu. Oh Ibu silakan Bu. Masih di mute Bu. Masih di mute Bu. Udah Pak, halo. Ya, jelas Bu, silakan Ibu. Saya Pak Diana dari BKD Labuan Batu Selatan. Kami waktu itu udah mengusulkan perbaikan tahun lahir atas nama Hot Parulian Dongoran. Udah hampir 1 tahun Pak kan. Sampai sekarang belum ada juga realisasinya. Sementara di data anomali datanya masuk. Udah dianggap pensiun tapi masih aktif. Tahun lahirnya sebenarnya 1968. Di SAPK tertulis 1962. Jadi, Coba Pak, gini aja Bu, disampaikan saja nama sama NIP-nya nanti biar dicatat dan ditelusuri. Iya Pak, jadi kayak mana Pak? Saya mau ngentri ulang lagi atau kami tunggu aja balasan dari BKN? Ini sudah ada di kita Pak Jajang ya? Udah ada izin Pak, sudah kita masuk dan kemarin baru kita sidangkan Pak. Oke. Nah ini butuh persidangan yang nomor 1, nomor 12 itu Pak. Yang masalah kasus itu Pak. Masalah tahun lalu sampai dengan 6 tahun itu Pak. Ya. Oke. Jadi kemarin sudah kita sidangkan Bu, tunggu saja hasilnya nanti akan kami sampaikan.
Oh iya ya, makasih ya Pak ya. Ya, Bu. Mas Norman, ini kewenangan yang memberikan link Zoom ini siapa sih? Kok tadi pagi kenapa harus berubah sehingga ini banyak sekali saya dapat protes dari Kakanrek ini malahan. Kenapa linknya berubah? Kemudian kenapa hanya 100? Itu bosnya Mbak Misrah itu tadi WA saya. Izin Pak Direktur. Ya. Jadi akunnya PPSI kemarin udah habis, jadinya kita hanya punya kapasitas yang free Pak, yang 24 menit ya mati. 40 menit mati. Makanya tadi pagi kami diberikan akses oleh Mbak Ella tadi link Zoom-nya. Tapi sekarang sudah ada sih, udah aktif lagi ya Man ya. 300 Pak. Jadi nanti mungkin ini kegiatan ini bisa ini kali Pak diagendakan lagi aja. Besok atau kapan sehingga yang tadinya masih belum masuk bisa kita ini lagi Pak. Itu Pak tadi ini miskoordinasi sih Pak terkait link Zoom tadi. Ya. Mungkin nanti bisa diulang lagi nih. Ya. Mungkin nanti recording daripada ini bisa di-share Pak kepada mereka yang belum dapat. Tapi kan kita nggak tahu yang belum dapat ini siapa. Ini seperti Gorontalo ini masih di waiting room, Kanrek Surabaya, Kanrek Denpasar, Kakanrek Denpasar, kemudian mana lagi tadi? Banyak yang baik nanti kalau ada waktu kita tentukan lagi kembali waktu yang tepat Pak yang baiknya. Baik. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan kembali, silakan yang ingin bertanya dari Sulbar ya, silakan. Izin Pak Jajang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Aksan ingin mempertanyakan mengenai yang tidak PPNS. Kami ada sebenarnya di agak bulan, kalau tidak salah bulan Agustus itu kan kami punya kabit, yang mengusul yang tidak PPNS itu atas nama Mardan Masita. Hanya saja sampai sekarang kami tidak tahu hasil dari pengiriman tersebut, apakah sudah terproses atau bagaimana. Terus kami sekarang melakukan pengumpulan berkas kembali atas nama Mardan Masita itu untuk pengusulan pengaktifan PNS tersebut. Pertanyaan kami, apakah kami harus mau mengirim ini atau kami menunggu yang sebelumnya? Dan jika kami kami mengusul kembali, sampai kapan kami akan tahu informasi bahwa dia diaktifkan atau tidak, Pak? Terima kasih. Yang kedua mengenai tentang perbaikan NIP. Mohon izin Pak, yang kedua untuk perbaikan NIP P3K ini dapat digunakan CSN-nya Pak ya? Iya. Singkatnya begitu. Jadi untuk perbaikan NIP P3K yang kemarin ada bermasalah melalui CSN ya Pak ya? Itu yang kedua kami Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja izin Pak Direktur saya jawab ya. Terkait tentang surat Mardan Marsita ini sudah kita jawab Bapak tanggal 3 Desember tahun 2021 Pak. Nah inilah kelemahan daripada pengiriman fisik. Ini 3 Desember 2021 nih, ini hampir lagi sekarang Desember 2022, udah hampir setahun ya. Berarti belum terima. Nah ini di sini dalam surat kami bahwa dokumen yang disampaikan ke kami itu batal Pak, bahannya tidak lengkap. Jadi mohon nanti kalau Bapak ingin mengirim kembali ke kami, tolong dilengkapi saja Pak, yaitu pertama surat pernyataan dari PK ataupun pejabat yang berwenang ataupun eselon 2 yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak pernah dihukum tindak pidana korupsi tipikor, dan juga surat pernyataan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang ataupun tingkat berat, terus daftar hadir 3 bulan terakhir dan SKP 1 tahun terakhir Pak ya, serta daftar gaji 3 bulan terakhir Pak ya, kalau memang masih aktif 3 bulan terakhir ya agar disampaikan. Jadi kalau memang ini usulan yang Bapak kirim pertama sudah kita jawab dan sudah kita batalkan Pak karena kurang dokumen ya. Oke, terus kalau mau ngirim lagi kembali dilengkapi yang tadi Pak ya.
Terus yang kedua ya, perbaikan NIP ini apakah dapat memfasilitasi daripada P3K. Jadi memang NIP ini sebagaimana di dalam Undang-Undang ASN yaitu diberikan kepada ASN. Jadi silakan Pak. Jadi ASN ya yang telah mendapatkan NIP apabila adanya perbedaan ataupun adanya kesalahan silakan dapat diusulkan ya. Silakan dapat diusulkan melalui aplikasi CISN penetapan NIP ini Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi memang kan kami dapat untuk informasi ternyata ada tamat dan surat yang jawaban itu memang kami tidak dapat Pak. Jadi kami tidak tahu informasi bahwa ada kekurangan berkas terhadap Pak Mardan Masita. Nah, sebenarnya kami sudah buat ini, cuman ternyata ada lagi tambahan tentang tidak pernah dihukuman disiplin dan hukuman pidana. Ya, seperti itu ya Pak ya. Ya, lengkapi saja Pak ya, nanti diusulkan kembali Pak ke kami. Baik, terima kasih mungkin dari Sulba. Baik, selanjutnya ada lagi? Baik, kalau tidak ada ya. Pak Direktur mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya kira ini yang pertanyaan ini sudah dijawab ya. Ini ada yang sudah mau mencoba tapi belum bisa itu. Karena ini akan dibuka nanti siang Bapak Ibu semuanya. Jadi mulai nanti siang aplikasi ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk pengusulan perbaikan tanggal lahir, perbaikan TMT CPNS maupun perbaikan jenis kelamin. Jadi mungkin saat ini memang belum dibuka tapi nanti siang akan dibuka. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Kembali menegaskan bahwa mulai hari ini juga aplikasi penetapan NIP sudah dapat digunakan. Jadi penetapan nama dan penetapan NIP kami harapkan Bapak dan Ibu semuanya dapat menggunakan aplikasi CISN tersebut karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan daripada aplikasi tersebut. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya dan Pak Direktur juga telah menyampaikan dan juga kita pada hari ini adalah hari yang istimewa di hari Jumat, kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun yang kurang puas jawaban-jawaban kami, hasil diskusi kami mohon minta dimaafkan. Terima kasih dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka acara piloting ini kami tutup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sebelum keluar dari Zoom silahkan dicek di kolom chatnya itu ada WA call center kami di 0821 230 51718. Jadi kalau ada masalah-masalah yang akan dikonsultasikan dengan Direktorat SKK silahkan melalui WA tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Direktur. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya izin live. Silakan. Monggo, monggo.